Contoh usaha mikro yang berhasil mendapatkan hadiah sepeda motor roda 3 senilai 15 juta adalah Fiesta Crasindo milik Bapak Joko Trisaptono. Yuk bedah usaha mikro yang Pak Joko jalankan hingga mendapatkan bantuan dari Pak Jokowi. Saya sudah meletakkan stempel waktu untuk memudahkan teman-teman mengetahui topik apa saja yang dibahas dalam video ini. Presiden Jokowi saat kunjungannya ke Semarang untuk menghadiri upacara Hari Bayangkari ke-76 pada hari Selasa 5 Juli 2022 menyempatkan diri menyambangi para pedagang di Pasar Peterongan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai dan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Joko Trisaptono atau akrab disapa Jack. Saya biasanya menyapa Om Jack. Om Jack menerima sepeda motor roda 3 senilai 15 juta langsung dari Presiden Joko Widodo. Nah, saya ingin mengetahui apa yang melatar belakangi pemberian bantuan dari Pak Jokowi, apalagi nilainya sangat lumayan bagi level pengusaha mikro. Perencanaan pemasaran, proses pemasaran, dan cara menentukan target pasar adalah hal utama yang ingin saya ketahui dari Om Jack selama menjalankan usaha mikro. Saya sudah membuat video yang membahas proses pemasaran dan cara menentukan target pasar secara lebih detail. Video tersebut dapat kalian lihat berikut ini. Oh ya, dari tadi saya kan ngomongin usaha mikro. Apa definisi usaha mikro? Merujuk kriteria UMKM menurut PP nomor 7 tahun 2021, pasal 35 hingga 36, terbagi menjadi dua kriteria. Pertama, kriteria modal. Kedua, kriteria hasil penjualan tahunan. Halo, apa kabar rekan-rekan UKM? Perkenalkan, saya Joko Trisaptono atau sering dipanggil Jack. Saya adalah seorang pengusaha mikro, sangat usaha mikro dari Kota Semarang. Saat ini saya sedang mengembangkan usaha kuliner dan souvenir. Untuk itu, yuk kita mari belajar bersama-sama tentang usaha mikro supaya kita dapat maju bersama. Jadi usaha saya ini sebetulnya tidak lama setelah ibu saya meninggal. Kemudian saya memulai usaha mikro sekitar tahun 2010 dengan nama merek Fiesta Crasindo. Saat itu produk usaha mikro saya adalah untuk membuat souvenir seperti mug, kaos, payung, dan sebagainya. Dan awal mula saya memilih produk souvenir karena ada pesanan dari seseorang untuk bisa nggak saya membuat mug. Nah setelah itu saya coba-coba untuk membuat mug dan saya bisa. Kemudian saya keterusan untuk membuat souvenir dengan varian seperti bolpen, payung, kaos, dan sebagainya. Kemudian pada awal tahun 2020 sekitar pandemi saya sedikit demi sedikit juga mulai merambah usaha mikro di bidang kuliner dengan nama merek The Fiesta. Saya mulai dengan membuat salad buah karena saat itu banyak orang sakit yang membutuhkan makanan bernutrisi dalam bentuk olahan buah. Lalu saya mulai mengerjakan lainnya seperti risol mayo, bawang goreng, kacang telur, dan sebagainya. Ya, betul. Jadi saya terpaksa itu. Tapi nggak terpaksa banget sih, karena saya masih ada kerjaan tetap di luar usaha mikro. Bahkan hingga saat ini. Namun saya tidak memungkiri alasan memerlukan penghasilan tambahan yang akhirnya lumayan memaksa saya menjalankan usaha mikro. Tapi ya tetap lumayan terencana. Saya banyak bergabung dengan komunitas UKM seperti komunitas tangan terampil, UKM Semarang, forum kewirausahaan sosial, dan terakhir di tahun 2019 saya ikut di komunitas Gerakan Integrasi Koperasi dan Usaha Mikro atau disingkat GREKOPIMI yang dikelola oleh Dinas Koperasi Pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, dengan mulai kumpul komunitas, saya bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, dan masukan dari sesama pelaku usaha mikro dan juga dari Pemkot Semarang, khususnya dari Departemen atau Dinas Koperasi
operasi. Makanya pas pada tahun 2015 saat saya mulai mengembangkan Vista Creasindo, selain usaha souvenir, saya juga berkepikiran usaha kuliner. Di situ sebagai bagian aset dari awal, saya nyicil beberapa seperti oven, beberapa lemari es yang ya nilainya sekitar kurang lebih 60-70 juta lah. Kemudian di tahun 2016 saya resmi mulai mengerjakan usaha kuliner selain usaha souvenir. Ya kalau omset sih untuk yang souvenir mendekati 200 juta lah. Dan untuk kuliner sekitar 30 juta. Jadi total sekitar 50-an juta lah. Saat ini saya mengelola usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner di bawah payung usaha The Fiesta. Secara lokasi, fokus layanan The Fiesta adalah konsumen di sekitar wilayah saya atau kecamatan Jandisari, Semarang. Target konsumen mayoritas pelanggan kami adalah perempuan dengan rentang sekitar 20-an sampai 60-an tahun. Namun pembeli terbanyak adalah di usia antara 40 sampai 50 tahun. Kalau dibagi lagi berdasarkan jumlah pelanggan akhir dan sesama pengusaha mikro, jumlah pelanggan akhir sekitar 70% total konsumen dan sisanya yaitu pengusaha mikro itu sendiri. Apa yang konsumen pikirkan saat mengonsumsi produk kuliner The Fiesta ya? Ya. Kalau sekedar hanya penting kenyang saja sih enggak. Menurut saya mereka membeli produk kuliner The Fiesta karena asosiasi dengan rasa enak. Jadi pengalaman rasa itu pengen mereka rasakan setiap habis dia membeli produk saya, merasakan dia pasti ingin merasakan lagi. Tadi kan konsumen yang kami layani mayoritas perempuan dengan usia yang paling banyak antara 40 sampai 50 tahun. Produk-produk kuliner yang kami jual antara lain seperti kacang irina, singadari, enak, gurih, renyah. Selain kacang ada brambang goreng ya. Kemudian ada juga pastel, ada risol, asarat buah dan masih banyak lagi. Kami memberikan merek beda-beda karena dari Dinas Koperasi Kota Semarang sebagai pembina UKM mintanya begitu. Ya sudah kami turuti. Untuk desain bungkus saya sendiri juga yang mendesain sendiri. Khusus bungkus ada yang ukuran 100 gram, 200 gram, dan ada opsional 1 kg. Untuk bungkus-bungkus tersebut kami beda-bedakan untuk jenis-jenis makanan basah ataupun makanan kering. Untuk menetapkan harga jual dengan mencari harga pokok penjualan atau HPP terlebih dahulu. Hal ini berlaku ke semua produk kuliner. HPP yang saya hitung adalah semua bahan baku yang saya perlukan untuk sekali masak, mulai dari minyak goreng, bawang, brambang, pokoknya semua saya hitung. Kemudian komponen nilai aset seperti lemari es, oven juga saya hitung. Tapi dengan nilai penyusutan hingga 5 tahun. Jadi biaya aset yang masuk ke HPP termasuk kecil. Setelah saya menemukan HPP, saya baru menetapkan laba. Saya menentukan laba dengan mengecek harga pasar terlebih dahulu, khususnya daerah atau di lingkungan daerah saya atau kecamatan Jandisari yang menjadi lokasi pemasaran produk kuliner saya. Setelah saya mengetahui harga pasar, saya menjual dengan harga sedikit lebih murah. Untuk metode pembayaran, saya baru terima transfer bank dan tunai. Sebetulnya saya ada 2 tempat produksi. Satu memang di Jandisari, tepatnya di Kesatrian. Yang lainnya ada di daerah di Kanguru atau Kecamatan Gayam Sari ya. Jadi untuk produksi di Kesatrian yang kerja saya dan istri saya, kalau yang di Kanguru yang kerja adalah teman saya. Untuk penyimpanan barang, kami jarang menyimpan lama sih. Karena sekali beli paling hanya tersimpan pada harian di kulkas terus langsung habis. Alasannya kenapa? Karena modal saya hanya terbatas. Jadi sekali pembelian modal saya terkuras banyak. Kalau didiamkan berarti modal mengendap.
maka dana mengendap harus segera kita putar dengan mengolah menjadi barang jadi untuk segera dihitung HPP-nya. Untuk promosi saya palingan getok tular terlebih dahulu, langsung di lokasi pemasaran seperti pasar sama online. Untuk yang online paling sering melalui seperti WA, FB sama IG ya, Instagram. Semuanya pakai akun pribadi. Baik, pertama-tama mengenai sumber pasokan ya. Untuk produk kuliner saya mengambil pasokan dari toko kelontong, pasar tradisional, dan pasar modern. Ada pasar modern yang harganya justru atau bahan kuliner justru beda tipis dengan pasar tradisional. Jadi saat diolah menjadi produk jadi, beda HPP-nya nggak signifikan untuk pengusaha mikro seperti saya. Terus kenapa saya nggak ngambil barang dari pemasok besar? Alasannya belum punya modal dan belum ada permintaan skala besar yang mengharuskan saya mengambil barang dari skala besar. Lagi pula pemasok besar menjual barang kan ke dalam jumlah minimal pembelian yang masih banyak buat saya. Kalau misal saya beli kebanyakan berarti ada stok mengendap. Stok mengendap itu rugi buat saya. Ya, betul. Sekarang kedua mengenai stok. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, stok tersimpan paling lama tuh ya 4 hari lah. Alasannya karena modal saya terbatas. Saya membiarkan stok mengendap berarti duit juga mengendap. Kalau stok ada yang rusak berarti duit saya ada yang hilang. Makanya saya harus segera mungkin mengolah stok menjadi barang jadi supaya duit saya segera berputar. Setelah saya mengolah barang, saya harus memikirkan hal yang ketiga, yaitu proses pengolahan stok. Misal, saya memikirkan minyak goreng. Konsumen saya kan mengutamakan rasa dan pengalaman atau mereka sangat tahu tentang konsumsi makanan ya. Berarti saya harus menjaga kualitas rasa dengan tidak memakai minyak goreng untuk produk yang berbeda. Misal nih, minyak goreng untuk bawang goreng tidak boleh saya pakai menggoreng kacang dan begitu sebaliknya. Jadi penggunaan minyak goreng misalkan 2 kali goreng atau ya setidaknya untuk kepakai untuk goreng makanan yang berbeda atau kepakai lebih dari 2 kali lah. Itu sudah mulai berpengaruh ke rasa. Kemudian semua alat penggorengan seperti wajan harus segera dibersihkan setelah dipakai. Karena kalau enggak, bakal berpengaruh ke higienitas dan juga pengaruh pada rasa. Minyak goreng menjadi goreng bekas saya kumpulkan, kemudian saya jual lagi. Jadi enggak ada yang namanya barang kebuang dari awal sampai akhir. Namanya aja juga pengusaha mikro, ya kepaksa ngirit-ngirit lah, kan gitu ya. Jadi jangan sampai ada duit yang terbuang. Minyak bekas itu juga ada pengepulnya. Jadi saya jual ke pengepul yang biasanya mereka jual lagi ke produsen biogas. Untuk penyajian ke konsumen, penyajiannya kita bedakan antara makanan basah dan makanan kering. Untuk makanan basah umumnya disajikan langsung, namun umumnya tetap dalam suatu tempat atau wadah tertutup. Usia makanan ini paling mentok 1 hari. Sedangkan untuk makanan kering, bentuk wadahnya ada macam-macam. Ada yang toples, ada yang standing pouch. Untuk berat ukurannya kita tentukan yang 100 gram, 200 gram, atau untuk yang opsional 1 kg. Untuk makanan kering yang sudah masuk dalam wadah, usianya bisa mencapai ya 3 bulan lah. Untuk pengelolaan keuangan ya ini ya. Ya ada. Saya ada dompet terpisah untuk pribadi dan bisnis, itu harus dipisahkan itu.
belum ada pembukuan dan saya ini akui itu jelekan saya. Makanya saya saran kepada teman-teman pengusaha mikro, hindari melakukan hal ini ya, ini jelek. Jadi usaha mikro yang belum ada pembukuan itu sangat-sangat kurang baik. Saya nyatat pemasukan dan pengeluaran bisnis condong masih. Kalau udah rekening bank, saya akui masih kecampur antara duit pribadi dan duit bisnis nih. Asal aja, pokoknya saya catat gitu ya. Ada notasi memang, tapi kadang keisi, kadang enggak. Bisa dicetak kertas yang kemudian dibuang, jadi semacam itu. Kadang saat transaksi bisa juga enggak tercatat. Hanya karena saya transaksi dengan orang yang kenal atau yang kenal dekat lah ya. Jadi ini kurang bagus. Untuk itu perlu dilakukan atau perbaikan dalam pengelolaan tentang pencatatan keuangan. Jujur saya belum pernah ya, saya belum pernah menjalankan usaha dengan kredit. Ngutang aja belum pernah. Masih serba pakai modal sendirilah. Kalau soal hadiah motor ya, sebetulnya saya juga nggak tahu ini kok mendapatkan hadiah motor itu ya. Saya kurang tahu, yang jelas saya dihubungi sama pihak Dinas Sosial Kota Semarang untuk mengajukan RAP untuk peralatan memasak. Selanjutnya saya sudah mengajukan ke pihak Dinas Sosial. Kemudian besoknya saya datang ke acara, ketika itu Pak Jokowi ke Semarang. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa disitulah saya juga selain mendapatkan bantuan peralatan memasak, saya juga mendapatkan bantuan yaitu sepeda motor roda 3. Ya, pesan-pesan saya kepada teman-teman UKM ya. Ya. Perbanyaklah ikuti atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh mungkin dari pemerintah atau juga oleh BUMN dan sebagainya. Kemudian juga bergabung dalam komunitas-komunitas UKM. Kemudian saling bersilaturahmi antar UKM. Hal inilah yang kita nanti dari sinilah kita bisa belajar, kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan usaha. Jadi saya harap untuk teman-teman bisa semacam itu, sehingga kita nanti akan mengenal dengan teman-teman UKM, kita bersama-sama memajukan UKM kita. Oke, sama-sama ya Mas Andika. Terima kasih juga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk pengusaha mikro dimanapun yang menonton video ini di kanal Penujum. Saya bisa dihubungi di Jalan Kesatrian 2, Blok A nomor 1 Jatingaleh Jatisari dengan nomor kontak saya 0812 3009 3669. Maaf banget nih Om Jack. Om Jack kan difabel. Pendidikan terakhir Om Jack SMA. Bisa cerita suka duka seorang difabel lulusan SMA menjalankan usaha mikro. Dan apa masukan spesifik ke sesama teman-teman difabel yang menonton video ini? Ya, saya adalah seorang difabel. Terus bagaimana seorang difabel bisa menjalankan UKM ya? Nah, semangat. Jadi hanya ada kata semangat dan buktikan. Itu aja sebetulnya. Ini yang saya punya. Saya hanya ingin kata semangat dan saya akan membuktikan bahwa sebenarnya orang difabel meskipun dengan pendidikan yang hanya turut SMA, tetapi saya bisa maju, mengharapkan saya bisa berkembang. Hanya ada kata semangat dan buktikan. Itu aja sih sebetulnya. Jadi buat teman-teman difabel jangan menyerah. Buktikan kalau kita mampu, ya, buktikan kalau kita bisa. Itu aja sebetulnya. Dan lagi kita tetap harus belajar dan belajar. Apalagi sekarang sudah ada YouTube, ya ada media sosial dan sebagainya. Itu adalah sarana belajar kita supaya kita lebih maju. Jadi itu hanya itu aja sih. Saya ingin membuktikan bahwa orang difabel itu bisa. Baik Om Jack, sepertinya apa yang Om Jack sudah sampaikan
lebih dari cukup. Belajar UMKM bareng Om Jack, belajar usaha bareng-bareng, benar-benar terasa selama obrolan saya dengan Om Jack. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Andika, matur nuwun.